Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to Welcome to Youth Immanuel. Immanuel Slawi. Slawi. Shalom semuanya, ketemu lagi sama aku Kezia di ibadah online Youth KPPS Immanuel Slawi. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Untuk teman-teman yang mungkin ada permasalahan, ada beban, hari-hari teman-teman gak menyenangkan, kita harus selalu ingat kalau Tuhan kita bisa menyelesaikan semua masalah kita. Amin teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan, kita tinggalkan sejenak semua permasalahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, kami yang mendengarkan rekaman ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk Engkau datang ke tempat kami masing-masing,
Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hallelujah. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hello friends, welcome to Youth Immanuel Online Service. Puji Tuhan, di kesempatan ini kita masih bertemu di Youth Online Service Sabtu ini. Saat ini kita sedang memasuki masa new normal, maka dari itu tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dengan makan makanan bergizi, rajin memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Nah, yang paling penting adalah kurangi tetap aktivitas luar rumah ya teman-teman. Kesehatan rohani juga tetap dijaga ya teman-teman, dengan bersaat teduh terus, dan jangan lupa membaca firman Tuhan. Yang paling penting juga nih teman-teman, fellowship bersama teman-teman Giris kita dan saling menguatkan ya teman-teman. That's all. Stay healthy, stay positive, stay strong in Christ, and see you next week. God bless you. Salam teman-teman, masih di tema yang sama di bulan Juli ini, Good Shepherds atau Gembala yang Baik, yang terambil di dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumut hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, Daud menulis kitab Mazmur ini, dia menggambarkan seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, yang mengembalakan umatnya, yaitu kita. Kita adalah domba-dombanya. Daud juga adalah seorang gembala, teman-teman. Dia mengembalakan walaupun 2-3 ekor, tapi dia sangat mengasihi domba-dombanya. Bagaimana seorang gembala itu sangat bertanggung jawab penuh terhadap domba yang digembalakannya. Dia harus menghadapi singa, beruang, atau hewan-hewan buas yang akan memangsa domba-dombanya. Teman-teman, tapi Daud memiliki nyali yang berani, gak takut. Bahkan dia berani melawan singa ataupun beruang yang akan memangsa domba-domba yang dia gembalakan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus sendiri adalah gembala yang baik. Kenapa Daud membuat Mazmur ini, mencatat Mazmur ini, menulis Mazmur ini, bahwa dia merasakan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Teman-teman, dia merasakan bagaimana seorang gembala yang memelihara domba-dombanya,
yang menuntun domba-dombanya. Teman-teman, kita akan pelajari di dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur pasalnya yang 23 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Teman-teman, Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, sehingga aku nggak merasa kekurangan. Daud nggak merasa kekurangan. Seperti Daud membimbing domba-dombanya ke padang rumput hijau, supaya domba-dombanya tidak kekurangan. Demikian Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, supaya domba-dombanya, supaya kita merasa tenang, ya. Bahkan Dia membawa kita, membimbing kita ke air, ke sungai, ya, untuk kita bisa minum. Dan seorang gembala itu akan membimbing, menuntun untuk mengajak minum domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus membimbing kita untuk supaya kita dapat merasakan pemeliharaannya, teman-teman. Sebab Dia adalah gembala yang baik, yang selalu membimbing kita supaya kita merasakan pemeliharaannya, teman-teman. Di sini dikatakan, Ia membaring aku di padang yang berumput hijau. Tuhan memberikan kita berkat-Nya. Tuhan selalu menyediakan, haleluya, segala kebaikannya di dalam kehidupan kita, teman-teman. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Di jalan yang benar, yaitu kebenaran tentang firman-Nya, teman-teman. Tuhan tidak ingin kita tersesat. Sebab sifat domba itu sendiri adalah mudah tersesat, teman-teman. Karena itu domba itu butuh dibimbing, ya. Dan gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan membimbing kita. Karena jalan manusia itu sesat adanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang untuk membunuh, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, iblis itu tujuannya untuk mencuri kehidupan kita, ya, mencuri damai sejahtera kita. Bahkan nantinya dia akan membunuh segala potensi-potensi kita, bahkan dia akan membinasakan kehidupan kita. Teman-teman, itu iblis. Gambaran seperti beruang singa yang akan mencuri domba-domba. Demikian Tuhan Yesus ingin membawa kita terus dan menuntun kita di dalam kebenaran, supaya kita tidak mudah hati kita dicuri oleh kuasa-kuasa jahat, oleh pekerjaan iblis. Teman-teman, di ayatnya yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, di masa-masa seperti ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, di akhir zaman, ya teman-teman, apalagi kita mengalami pandemi COVID-19 ini, ya, di ayat yang keempat itu menguatkan kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Teman-teman, kita nggak usah takut menghadapi apa yang terjadi, goncangan yang terjadi di dunia ini. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa, menyertai, melindungi setiap anak-anaknya. Karena itu kita perlu melekat kepada Tuhan. Teman-teman, di dalam Yesaya 40 ayat 11 dikatakan, seperti gembala yang baik, Tuhan menuntun umatnya, Ia mengangkut domba yang kecil dan memegang dalam tangannya, Ia memegangnya dengan kuat sedangkan induknya berjalan di sampingnya. Teman-teman, gembala yang baik menuntun umatnya, gembala yang baik menuntun domba-dombanya, bahkan memangku domba yang kecil. Domba yang kecil ibarat kita yang tidak berdaya, manusia yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, teman-teman. Bahwa kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka dari itu Tuhan tahu, Tuhan pengen menggendong kita, memangku kita dalam tangannya, teman-teman. Memegang kita dengan kuat. Dalam apapun kondisi kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kita perlu Tuhan, teman-teman. Jadi Dia adalah gembala yang baik yang selalu memangku kita, bahkan menggendong kita, teman-teman. Teman-teman, di sini dikatakan di ayat yang Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang 4, di sini dikatakan bahwa sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, Tuhan yang menjadi penghiburan buat kita di dalam setiap pergumulan kita. Kalau mungkin saat ini kita mungkin khawatir, aku mau yang lulus sekolah,
Kemarin mungkin kita khawatir, aduh aku mau lanjutin kuliah, bagaimana ya, aku bisa nggak, aku mau bekerja bagaimana, apakah ada lowongan pekerjaan. Teman-teman, kita nggak usah khawatir, kita percaya bahwa Tuhan Gembala yang baik yang akan menolong kita, yang akan menyertai setiap langkah hidup kita, asal kita melekat, asal kita dekat dengan Gembala itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, teman-teman. Karena itu kita nggak usah khawatir, kita punya Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita, sebab Dialah Gembala yang baik. Di ayatnya yang 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Teman-teman, ya Tuhan selalu memelihara kita dalam kondisi apapun juga, teman-teman. Karena itu biar kita tetap mengarahkan diri hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita kan buka di dalam Yohanes 10 ayat 4. Kemudian gembala akan berjalan di depan domba dan domba-dombanya itu mengikuti dia dan mereka mengenal suaranya. Teman-teman, bahwa saat kita melekat dengan Tuhan, kita akan mengenal suara Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita akan mengerti Tuhan maunya begini atas hidupku. Tuhan bimbing aku, tuntun aku. Teman-teman, Tuhan mengenal kita, dan pastinya jika kita mengenal Tuhan pun kita akan mengikuti, akan menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia sebagai gembala kita yang sangat baik. Di ayatnya yang ke-6 di Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Teman-teman, bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita seumur hidup kita selama kita melekat dengan Tuhan, melekat dengan gembala kita yang baik. Karena itu kita mau percayakan hidup kita kepada gembala kita yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saat ini tantangan-tantangan yang terjadi kita nggak tahu ke depannya, tapi kita percaya bahwa kita punya gembala yang baik, yang menjamin masa depan kita, menjamin hidup kita, yang akan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Karena itu biarlah kita mau erat bersama gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu menuntun kita, yang selalu memangku kita, yang selalu memegang dalam tangannya, teman-teman. Kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah gembala yang baik, maka kita nggak akan kekurangan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, bahkan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita, teman-teman. Amin. Tuhan memberkati, kiranya teman-teman terberkati semuanya. Shalom. Shalom season bro. Kita masih ketemu di ibadah online kita di minggu yang ketiga. Dan secara global kita ada di dalam masa kita adaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tentunya kalau kita keluar kita pakai masker, kita lebih rajin cuci tangan, dan kita bisa jaga jarak dengan yang lainnya. Nah, kali ini di minggu ketiga kita masih mengangkat tema tentang Good Shepherd, tentang Tuhan adalah gembala kita yang baik, bahwa apapun yang kita perluin, Dia selalu penuhkan apa yang kita butuhkan, baik secara jasmani, secara jiwa, dan keinginan dari roh kita, Dia bisa penuhkan. Bahkan sampai Dia menginginkan suatu saat kita bersama-sama dengan Dia, karena Dia yang selalu menyertai kita dan memberikan pribadinya, kekuatannya dalam diri kita. Nah, kali ini kita mau akhiri ibadah online petang hari ini, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah melayani petang hari ini, baik pemimpin pujian, baik pemain musik, pemberita firman Allah, dan juga host dari news kita di YouTube. Saya percaya setiap apa yang sudah dilakukan, yang dikerjakan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda, dan Tuhan percayakan lebih lagi talenta dalam hidup kita. Amin. Kita akhiri ibadah kita tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Kau yang sudah menyertai kami, Kau yang melingkupi kami, bahkan Kau yang sudah menjadi gembala yang baik, bahkan yang terbaik buat hidup kami, Tuhan.
Engkau yang memenuhkan segala kebutuhan kami, Engkau melimpahkannya, bahkan sebuah keinginanmu Tuhan untuk kami ada bersama denganmu Tuhan. Baik suka ataupun duka dalam hidup kami, Engkau yang menyertai kami semua. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami yang melayani petang hari ini, baik pemimpin pujian, baik pemain musik, pembawa berita, host news, terlebih berita firman-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau yang memberkati satu demi satu anak muda remaja-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online kali ini. Kami percaya Engkau yang memberkati dengan penyertaan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan berkat masa depan yang Tuhan siapkan. Bahkan Engkau yang menyertai dengan kekuatan-Mu, dengan penyertaan dan kesehatan yang sempurna yang dari surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu, berkat Allah Bapa dari surga, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang mau tinggal tetap di dalam hati kami, mulai dari petang hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah online petang hari ini. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.